Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat juga tetap semangat belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan membahas kisi-kisi dan latihan soal fikih kelas 2. Materi PTS mata pelajaran fikih yaitu azan dan iqomah. Mari kita mengulang kembali tentang azan dan iqomah. Azan artinya panggilan, seruan atau memberitahukan. Azan sebagai tanda masuknya sholat fardu. Azan dikumandangkan untuk memberitahu dan memanggil umat muslim agar segera mendirikan sholat. Orang yang mengumandangkan azan pertama kali adalah Bilal bin Rabah. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin, dan orang yang mendengarkan azan disebut mustami. Syarat-syarat azan: yang pertama, setelah waktu sholat tiba. Kedua, dilafalkan secara tertib atau berurutan. 3. Antara lafal azan tidak boleh dipisah-pisahkan dalam jarak waktu yang lama. 4. Lafal azan dengan bahasa Arab. Kemudian untuk syarat muazin, yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Ketiga, mumayyiz. Mumayyiz adalah yang dapat membedakan yang baik dan buruk. 4. Suci dari hadas dan najis. Selanjutnya, adab yang harus diperhatikan saat azan. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. 2. Niat azan dengan ikhlas. Ketiga, suci dari hadas dan najis. 4. Memasukkan 2 anak jari ke telinga. 5. Menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. 6. Mengeraskan suara. 7. Melambatkan dan memisahkan masing-masing lafal dengan berhenti sebentar. 8. Tidak berbicara di sela-sela azan dan iqomah. 9. Orang yang melakukan azan hendaklah juga yang melafalkan iqomah. Selanjutnya, lafal azan. Setiap lafal azan dilafalkan sebanyak 2 kali. Lafal azan diawali dengan bacaan takbir Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar, dan diakhiri dengan bacaan tahlil La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Berikut urutan dari azan. Yang pertama, takbir yang dibaca 2 kali, Allahu Akbar 2 kali yang artinya Allah Maha Besar. Kemudian syahadat tauhid. Syahadat tauhid ini dibaca 2 kali. Bacaannya asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syahadat Rasul, dan dilafalkan sebanyak 2 kali, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, yang artinya marilah sholat. Selanjutnya hayya 'alal falah 2 kali, yang artinya mari menuju kepada kemenangan. Kemudian bacaan takbir lagi Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Dan yang terakhir la ilaha illallah, bacaan tahlil yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Saat mendengar azan dikumandangkan, dianjurkan untuk menjawab azan. Apabila mendengar seruan azan, seorang muslim wajib mengikuti ajakan muazin dengan meninggalkan semua kegiatan dan bersegera mengambil wudhu untuk mendirikan sholat. Nah, di sini ada lafal untuk menjawab azan. Jadi untuk menjawab azan adalah sama dengan apa yang dilafalkan oleh muazinnya, kecuali pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Saat muazin melafalkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dijawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian untuk lafal azan sholat subuh ada kalimat yang ditambahkan, yaitu bacaan tatwib as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur.
dan dibaca 2 kali setelah lafal hayya 'alal falah. Nah, untuk menjawabnya, pada saat muadzin melafalkan as-sholatu khairum minan naum, maka dijawab shodaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin, yang artinya kebesaran dan keberkahan, dan aku pun atas yang demikian termasuk orang-orang yang menyaksikan. Setelah azan selesai dikumandangkan, maka kita disunahkan untuk membaca doa. Anak-anak sudah menghafalkannya ya pada pekan yang lalu. Berikut doa setelah azan. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'as'u maqama mahmudanil ladzi wa'addah. Artinya, ya Allah yang memiliki panggilan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada Nabi Muhammad jalan dan keutamaan, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Selanjutnya iqomah. Iqomah artinya menegakkan. Iqomah adalah tanda sholat jamaah segera dimulai. Iqomah dikumandangkan untuk memberitahu bahwa sholat jamaah akan dimulai. Lafal iqomah sama dengan lafal azan. Bedanya yaitu lafal azan diucapkan masing-masing 2 kali, sedangkan lafal iqomah cukup 1 kali. Dan setelah lafal hayya 'alal falah ditambah lafal qad qamatis shalah sebanyak 2 kali. Berikut lafal iqamah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saat mendengar iqamah, kita juga dianjurkan untuk menjawabnya. Untuk lafal jawaban, mari perhatikan. Lafal jawaban sama seperti apa yang dilafalkan oleh muazzinnya, kecuali pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian lafal qad qamatis shalah dijawab aqamahallahu wa adamaha. Kemudian perbedaan azan dan iqamah. Yang pertama, lafal azan diucapkan sebanyak 2 kali, sedangkan iqamah diucapkan 1 kali. 2. Lafal azan hanya boleh dikumandangkan oleh laki-laki, sedangkan iqamah boleh dikumandangkan perempuan. 3. Lafal azan diucapkan secara perlahan, sedangkan iqamah sedikit lebih cepat. 4. Azan dikumandangkan saat waktu sholat wajib sudah tiba, sedangkan iqamah dikumandangkan ketika sholat jamaah akan dimulai. Sekarang mari kita mengerjakan latihan soal pada kisi-kisi mata pelajaran fikih. Nomor 1. Seruan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat sudah tiba disebut azan. 2. Seorang muazin harus suci dari hadas dan najis. 3. Lafal hayya 'alal falah ketika azan dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. 4. Bunyi syahadat Rasul adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5. Iqamah adalah tanda bahwa sholat akan dimulai. 6. Arti dari lafal la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. 7. Qad qamatis shalah dibaca saat iqamah sebanyak titik-titik kali. Ya, 2. 8. Apa tujuan diserukannya iqamah? Iqamah diserukan atau dikumandangkan untuk memberitahu bahwa sholat berjamaah segera dimulai. 9. Tuliskan doa setelah mendengar azan. Doa setelah mendengar azan, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'as'u maqama mahmudanil ladzi wa'addah. Innaka la tuhliful mi'ad. Kemudian nomor 10, sebutkan perbedaan azan dan iqamah. Perbedaan azan dan iqamah. 1. Lafal azan diucapkan sebanyak 2 kali, sedangkan iqamah diucapkan 1 kali. 2. Lafal azan hanya boleh dikumandangkan oleh laki-laki, sedangkan iqamah boleh dikumandangkan perempuan. Yang ketiga, lafal azan diucapkan secara perlahan, sedangkan iqamah sedikit lebih cepat. Yang keempat, azan dikumandangkan saat waktu sholat wajib sudah tiba, sedangkan iqamah dikumandangkan saat sholat jamaah akan segera dimulai. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Untuk anak-anak tetap semangat belajar, semoga
penilaian tengah semester ini selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.